Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Diva Emanini with NPM 2341104 for class management 23C. Here I will explain about the material of fraud. Jadi ada yang tahu nggak sih fraud itu apa? Jadi fraud itu kecurangan. Jadi maksudnya itu fraud di dalam corporate itu tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jadi tuh dia melakukan kecurangan untuk diri dia sendiri gitu. Jadi eh, nggak diri dia sendiri sih, dia kadang berkelompok juga gitu. Eh, dan bisa jadi juga merugikan pihak lain gitu. Jadi dalam dunia bisnis itu fraud itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti manipulasi laporan keuangan, menyalahgunakan aset perusahaan, korupsi, dan pengeluapan dana gitu teman-teman. Nah selanjutnya, uh, jadi menurut ACVI, fraud itu merupakan tindakan penipuan atau penyalahgunaan yang dilakukan secara sengaja uh, maupun keuntungan yang tidak sah. Jadi fraud itu biasanya dilakukan dengan menyembunyikan fakta atau manipulasi informasi sehingga pihak lain itu mengalami kerugian baik secara finansial maupun non finansial. Nah, selanjutnya itu ada penyebab terjadinya kecurangan. Jadi fraud itu terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran teman-teman. Seorang yang mengalami tekanan keuangan atau masalah pribadi mungkin terdorong untuk melakukan kecurangan. Selain itu, lemahnya pengawasan dalam organisasi dapat memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan itu, teman-teman. Jadi, pelaku juga tuh sering mencari alasan untuk membenarkan tindakan yang dilakukan sehingga merasa tidak bersalah, gitu, teman-teman. Jadi ada jenis-jenis dari kecurangan itu sendiri. Jadi fraud itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada yang aset manipulation atau penyalahgunaan atau pencurian aset, atau juga ada fraud financial statement atau manipulasi laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada dampak dari fraud. Jadi fraud itu dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan. Jadi selain itu juga kecurangan ini juga itu dapat merusak reputasi perusahaan, menurunkan kepercayaan investor, serta mengganggu operasional bisnis dan bahkan menyebabkan kebangkrutan. Jadi oleh karena itu tuh pencegahan fraud ini menjadi hal yang sangat penting bagi setiap organisasi gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya ya teman-teman, fraud ini tuh merupakan tindakan kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya. Jadi penyebab kecurangan ini dapat dijelaskan melalui Fraud Triangle Theory yang terdiri atas dari tekanan, kesempatan, dan pembenaran ya teman-teman. Dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif serta prinsip good corporate, perusahaan dapat meminimalkan resiko fraud dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan secara akuntabel. Jadi segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Thanks for your attention. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.